Walah. Aduh, ini parah ini. Wah, luar biasa. Ini pelepah belum disusun juga ya. Tapi orangnya kita tidak ketemu dengan orangnya. Ini bahaya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Ilham Planter. Nah, hari ini kita akan melakukan pengecekan pekerjaan perawatan ya. Jadi hari ini macam-macam pekerjaan perawatan yang akan kita cek. Dimulai dari pekerjaan pruning, kemudian pekerjaan semprot, kemudian pekerjaan tebas, dan terakhir kita juga akan cek pekerjaan semprot anak kayu ya. Jadi untuk itu teman-teman, dalam pengecekan ini perlu kita sampaikan bahwasanya pengecekan pekerjaan perawatan ini tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh hanya berjalan di pinggir jalan ini saja tanpa masuk ke dalam, itu sangat fatal sekali. Karena apa? Karena resikonya jika ada temuan dari audit, ada temuan dari FC, itu nanti akan dendanya jatuh ke kita sebagai asisten lapangan. Jadi untuk itu masalah pengecekan ini harus benar-benar kita lakukan pengecekan sampai ke dalam gawangan. Pada dasarnya memang tidak mungkin rasanya dalam luas blok, dalam satu blok ini luas 20 hektar tuh mampu untuk kita cek secara keseluruhan. Untuk itu kita harus punya strategi dalam melakukan pengecekan, agar dengan cara atau strategi ini kita bisa tahu, bisa mewakili dari keseluruhan blok bahwa blok ini benar-benar selesai dikerjakan. Jadi hari ini kita akan lakukan pengecekan dan kita akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana strategi dalam pengecekan pekerjaan perawatan ini. Oke, untuk itu ikuti perjalanan saya hari ini teman-teman melakukan pengecekan. Yang pertama kita akan ngecek pekerjaan pruning dulu. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Jadi kita sekarang sudah berada di depan blok ya. Jadi nanti saya tidak hanya akan jalan di sepanjang jalan ini, tapi kita akan masuk langsung ke dalam. Oke, untuk itu tonton sampai habis ya teman-teman. Ini dia. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita langsung akan melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pruning ya. Jadi pagi ini kita akan cek pekerjaan pruning terlebih dahulu. Jadi untuk pekerjaan pruning ini kita akan pakai dua strategi ya teman-teman. Yang pertama kita akan cek random gawangannya. Nanti kita pilih gawangan yang rasa-rasa kita curigai. Kira-kira agak 4 atau 5 gawang ya yang kita pilih nanti untuk kita masuki sampai ke batas blok, sampai ke ujung parit. Jadi itu untuk strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, nanti kita akan coba masuk dari belakang, kemudian kita susuri jalan di belakang ya, di batas blok kita jalan sepanjang blok ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena biasanya pekerjaan yang tidak dikerjakan itu paling rawan sekali, itu bagian belakang. Kemudian ada juga untuk blok yang kira-kira panjangnya 1 km ini biasanya bagian tengah atau bagian 2/3 sepertiganya itu biasanya itu tidak bagus ya. Biasanya pertemuan kita seperti itu. Jadi kita harus jeli membaca pola pikir pekerja ini, biasanya dia mengakalkan pekerjaan itu seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita akan cek random terlebih dahulu gawangannya teman-teman. Kita pilih mana yang rasanya kita curigai. Oke, langsung saja kita bergerak ya teman-teman. Jadi kita berjalan. Jadi kunci dalam melakukan pengecekan pekerjaan ini harus berjalan kaki. Harus sampai ke batas blok, sampai ke ujung. Jangan sampai kita hanya melakukan pengecekan hanya melihat dari depan jalan saja, itu akan bahaya. Jadi untuk itu kita perlu sangat proaktif untuk melakukan pengecekan ini agar tidak terjadi penemuan-penemuan seperti itu oleh tim audit. Oke, sekarang kita berjalan dulu, kita akan pilih gawangan yang rasa-rasa kita curigai teman-teman. Oke, rasanya saya ingin masuk ke gawangan ini. Ya, jadi ada feeling gitu ya, ada feeling rasa-rasa gawangan ini ada kemungkinan tidak selesai. Jadi kita akan coba cek dulu teman-teman. Oke, kita pilih yang sebelah ini. Ini rasa-rasa sedikit curiga. Kita coba masuk dulu. Kita pilih satu gawang ini. Ini belum jauh dari jalan poros, tapi kita perlu cek. Jadi saya pilih satu gawang ini dulu. Oke. Untuk pruningannya bagus ya.
susun pelepah. Oke, piringan. Jadi yang akan kita cek adalah pruningnya ya kira-kira seperti ini. Standarnya Songgo 2. Kemudian susunan pelepah tidak berserakan ya. Tidak berserakan. Harus rapi seperti ini. Oke, ini oke. Jadi di piringan tidak boleh ada pelepah yang berserakan ya teman-teman. Jadi pruningnya itu standarnya kita buat Songgo 2 ya. Kita buat Songgo 2. Jadi artinya Songgo 2 itu di bawah buah itu ada 2 pelepah. Oke. Jadi ternyata kecurigaan saya terhadap gawangan yang saya pilih ini memang ada yang belum selesai teman-teman. Untuk ke depan sana sudah oke. Cuman ada satu pokok yang belum tuntas. Ini dia. Jadi ini belum tuntas ya. Gawangan pendek belum tuntas, ada pelepah, ada pruningnya belum pruning. Buah busuknya belum dijatuhkan, ini belum dijatuhkan pelepahnya. Kita lihat. Oke, ini pelepah pun tidak disusun. Nah, ini nanti di depan jalan kita akan tandai ya, agar nanti pekerja atau pemanen itu bisa tahu mana posisi pekerjaan yang tidak selesai. Nanti pun kita akan dokumentasikan melalui aplikasi Apenza Map. Kita akan foto ya. Nanti kita akan foto dan kita akan lihatkan kepada anggota pemanen nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke gawangan yang kedua yang kita pilih secara random nanti. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan masuk pilih gawangan yang kedua yang berdasarkan yang saya curigai. Oke, ternyata ini pelepah belum disusun ya. Kita akan cari orang. Satu gawang ini pelepah belum disusun. Oh, ternyata masih ada orang ya teman-teman. Jadi kita akan coba masuk ke sana di gawangan yang tadi. Oke. Ini temuan kita hari ini ada ini yang belum disusun pelepah ya. Tapi kalau untuk pruning pelepah sudah dijatuhkan. Pelepah belum disusun. Kita tadi lihat ada motor orang yang kerja. Mungkin ini masih mau menuntaskan sepertinya. Jadi belum selesai ya. Oke, jadi kita akan minta secepat sesegera mungkin ini harus selesai. Berapa gawang lagi Pak De? Berapa gawang lagi? Tinggal satu. Nah, ini terpaksa saya videokan dulu nih. Tinggal satu ini lagi kah? Tapi yang lain udah selesai. Ini batas blok Pak De kah? Batasnya. Itu punya tang tadi pun nampaknya belum selesai. Berarti yang sana udah selesai? Udah. Oke, berarti saya cek yang sebelah sana ya. Aku kasih pancang sini, kasih nama. Oh, ada nama di belakang? Ada. Oke, sip. Dengan bibi. Nanti kayak yang dulu. Iya, berarti tinggal satu gawang nih ya. Jadi bisa, hari ini bisa selesai enggak? Selesai ini. Berondol. Ya, itu buah Pak De pun masih ada tuh. Buah pun masih ada nampaknya tuh. Tinggal buah Pak De aja di sini. Bibi 2 TP sama masuk. Bibi masih ya. Berarti harus ke sini lagi besok nih. Bentar. Berarti yang udah selesai, gawang sebelah sana udah selesai semua Pak De ya? Bisa cek ke sana nih. Oke, sip Pak De, lanjutkan. Oke. Oh, ini pruning P1 ya. Sebelah sana bagus, ini jelek ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan strategi yang kedua ya. Di strategi yang kedua ini kita akan berjalan di batas blok ya. Artinya ini di belakang blok itu sendiri. Jadi biasanya daerah-daerah yang rawan yang tidak dikerjakan itu adalah bagian belakang ya. Bagian belakang, sementara jalan kan dia di ujung sana. Di sana jalan ini adalah paling ujung dari blok. Jadi biasanya rawan dan dikerjakan itu adalah bagian belakang. Jadi strategi kita yang kedua ini adalah kita akan cek melalui belakang ya, jalan di belakang blok ya. Oke. Dan untuk di sana itu merupakan line blok, udah blok sebelah. Jadi yang kita fokuskan ada blok ini. Jadi parit ini merupakan batas blok ya teman-teman. Nah, di batas blok ini kita akan cek sampai ke ujung sana. Jadi kita pastikan benar-benar tuntas dikerjakan. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengecekan strategi yang kedua ini. Oke.
Ini tembus ya. Pelepah disusun rapi, pruningnya oke. Oke, berarti ini artinya pekerjanya jujur ya. Kita pantau sedikit ke dalam. Oh, sepertinya oke ya. Yang di ujung saja dikerjakan, tidak mungkin ke dalamnya dikerjakan. Oke, kita lihat. Oke ya. Pelepah disusun rapi, pruning oke. Kita lihat gawan yang ini memang kondisi blok agak semak. Cuman yang paling penting adalah piringan ini harus bersih. Jadi walaupun kondisi blok seperti ini ya, banyak anak kayu segala macamnya, karena ini bukan prioritas pekerjaan dari perusahaan. Jadi yang diutamakan itu adalah jalan ini pasar pikul, kemudian piringan. Oke, jadi ini oke ya. Ditembus, pelepah disusun rapi. Oke, kita lanjut ke gawangan yang berikutnya. Jadi memang dalam pengecekan pekerjaan ini memang kita sedikit capek ya teman-teman. Jujur memang capek. Cuman kita inilah menjadi tanggung jawab seorang asisten kebun sawit. Jangan sampai di lokasi kita itu ada temuan-temuan yang dilakukan oleh FC ataupun audit. Nanti itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi daripada kita terkena bumerang itu, lebih baik kita kerja dengan jujur, proaktif, memastikan lokasi kita benar-benar pekerjaannya itu tuntas. Oke teman-teman, kita terus belajar ke sana ya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin ini kita sudah hampir sampai di ujung ya. Jadi di sini untuk di gawan ini kita ada sedikit temuan ya. Sedikit temuannya kira-kira seperti ini. Ini memang nampaknya kecil, namun penemuan-penemuan yang seperti ini perlu kita beritahu kepada pekerja agar ini memang benar-benar harus dibersihkan. Contoh ini teman, ada buah busuk yang sudah diturunkan tapi tidak dibuang ya. Kemudian sisa-sisa pelepah ini. Oh, ini ada buah busuk tidak dibuang. Peruningan sih sudah oke. Pruningnya sudah oke. Kemudian ada pelepah-pelepah walaupun kecil tapi tidak disusun dengan rapi. Ini wajib kita ingatkan juga kepada pekerja agar hal ini tidak menjadi kebiasaan, lama-lamaan akan menjadi kebiasaan buruk. Oke. Kemudian ada brondol ya, tidak dikutip. Brondol tidak dikutip. Oke, ini wajib kita ingatkan kembali kepada pekerja untuk sesegera mungkin harus dituntaskan ya. Di hari ini harus tuntas, penemuan hari ini harus dituntaskan. Kebetulan ya hari kemarin ini ada panen di sini. Jadi hari ini saya cek dan kebetulan kita ada temuan brondol yang tidak dikutip. Oke, kita lanjut ke gawangan berikutnya yang akan kita curigai teman-teman. Kita masuk dan teman-teman apa saja akan kita temui di sana. Nah, ini merupakan gawangan terakhir yang saya ambil secara random, yang mungkin ya mudah-mudahan saja tidak ada temuan, tapi kalau ada temuan kita akan dokumentasikan dan segera minta untuk pekerja untuk menyelesaikannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gawangan ini teman-teman. Coba lihat, ini kita masuk dari belakang ya. Dari belakang kita masuk, bukan dari jalan depan ya, dari belakang. Oke. Ini untuk peruningannya oke. Sementara kita menemukan brondolan panen kemarin ini tidak terkutip ya. Jadi, aduh, ini parah ini. Wah, luar biasa. Ini pelepah belum disusun juga ya. Tapi orangnya kita tidak ketemu dengan orangnya. Bahaya ini. Ini sepertinya satu pokok ini tidak disusun pelepah ya. Kita ada temuan kembali. Ini di gawangan terakhir yang cek secara random ya. Ada temuan kembali, pekerjaan tidak tuntas. Dan ini akan segera kita beritahu kepada pekerjanya, harus cepat diselesaikan hari ini juga. Oke, kita pastikan sampai ke depan jalan. Oke. Di sini kita kembali sedikit ada penemuan. Pelepah tidak disusun dengan rapi. Ya. Berarti satu gawangan ini ya.
Oke, ini sama, belum disusun dengan rapi ya. Oke, ini belum disusun dengan rapi, satu gawang ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi cukup lelah juga. Hampir tadi dari jam 10 ya, 10 kurang. Ini udah jam 11:17 saat. Hampir 1,5 jam saya melakukan pengecekan untuk satu blok, memang cukup lama ya. Namun dengan begini artinya kita bekerja dengan serius dan proaktif mengecek pekerjaan di lokasi kita. Jadi memang harus seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari pengecekan kita hari ini untuk blok ini. Jadi kita ada beberapa temuan, kalau tidak salah itu ada 4 temuan ya. 4 temuan, yang satu temuan itu kebetulan ada orangnya di sana, langsung menuntaskan hari ini juga supaya selesai. Kemudian untuk 3 temuan yang lainnya, hari ini akan segera dikasih tahu kepada pekerja yang bersangkutan untuk segera hari ini juga dituntaskan pekerjaannya. Kalau pada waktu yang ditentukan ini tidak selesai, otomatis pembayaran akan kita tunda untuk bulan depan ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk setiap pekerjaan yang kita cek, jika ada temuan anggota tidak mampu menyelesaikan di waktu yang kita batasi, artinya pekerjaan itu akan kita tunda pembayarannya di bulan berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena jika kita memaksakan untuk tetap menaikkan, ini akan resiko kita tanggung sendiri. Penemuan FC, penemuan audit, ini resiko akan kita tanggung sendirian. Resikonya adalah potong gaji kepada asisten lapangan tersebut. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita pada intinya di sini pesannya adalah kita harus bekerja dengan jujur, bekerja dengan proaktif, bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Dan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk pengecekan pekerjaan lainnya kita akan sambung di video berikutnya. Oke teman-teman, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter, dari satu planter untuk planter Indonesia.